Bagi sahabat-sahabat semua yang memiliki pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke alamat email berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar kita semakin semangat lagi untuk update kisah-kisah terbaru lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Maizora TV dimanapun berada, semoga selalu dikaruniai kesehatan, lahir dan batin. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dari Anggun mengenai kesurupan massal. Di di sebuah kampung atau desa, terdapat mitos yang mana mitos tersebut banyak dipercayai warga. Konon katanya banyak makhluk halus yang sering menampakkan diri dan sering juga mengganggu orang yang lewat, yang dimana pos ronda itu dekat banget dengan pabrik tekstil. Bahkan tepat sekali berada di belakang pabrik. Hanya berjarak oleh sungai dan jalan kecil yang merupakan akses warga sekitar menuju jalan raya, yang dimana pos itu juga terdapat rumah kosong yang tepat berada di belakang pos itu. Dan rumah itu sudah puluhan tahun lamanya tak berpenghuni. Jadi bisa dibilang rumah dan pos tersebut angker. Namun, mengapa pos ini dibangun? Yaitu untuk menghindari kejahatan-kejahatan. Karena jarang sekali ada orang yang berani melewati rumah itu. Jangankan malam hari, siang hari pun tidak ada yang berani melewati jalan itu. Selain tempatnya angker dan juga penerangan jalan yang kurang memadai, wajar saja jika orang tidak berani melewati jalan itu. Tak hanya rumah dan pos tersebut yang seram, namun didukung juga dengan adanya pohon pisang yang berada di pekarangan rumah. Kemudian sumur tua dan juga pohon mangga yang usianya sudah hampir setengah abad. Dan pos itu dibangun tepat berada di atas sumur tua tersebut. Dan bahkan banyak cerita dari warga di kampung itu bahwa mereka sering diganggu oleh makhluk halus di sana. Banyak warga yang melihat kuntilanak berbaju putih, berambut panjang, yang suka berdiam diri di jembatan.
yang mana jembatan ini menghubungkan antara pos dengan jalan pinggir sungai. Ada juga warga yang melihat sosok penampakan pocong berdiri tepat di depan pos itu. Dan ada juga salah seorang warga yang bernama Daman. Ketika Daman hendak ke jalan raya untuk membeli sesuatu, ia melewati jalan itu karena ingin cepat sampai ke jalan raya. Tepat pukul 8 malam, ketika Daman melewati pos itu, Daman melihat ada sosok nenek-nenek yang memakai baju kebaya. Sosok itu melihat ke arah Daman dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sosok itu tersenyum menyeringai sambil tertawa cekikikan. Kejadian ini juga pernah dialami oleh Anggun sendiri, yang dimana Anggun ini baru pulang kerja dan tentunya melewati sungai itu. Mungkin sekitar pukul 6 sore sebelum azan maghrib berkumandang. Ketika Anggun sedang mengendarai sepeda motornya, Anggun melihat sosok perempuan berdaster merah dengan bercorak bunga-bunga, rambut panjang sebahu, tempat berada di depan Anggun. Sosok itu sedang berjalan di pinggir kali. Tentu saja Anggun melambatkan kendaraannya karena Anggun takut menyenggol wanita tersebut. Anggun yang berada di belakang wanita itu sontak kaget ketika Anggun dengan tidak sengaja melihat ke arah bawah. Kaki wanita itu tidak menapak ke tanah. Di situ Anggun kaget dan tiba-tiba saja Anggun tidak bisa ngomong apa-apa. Lalu perempuan itu sedikit menoleh ke arah Anggun. Yang Anggun lihat, sosok itu wajahnya pucat pasi. Anggun pun langsung mengendarai motornya. Dan Anggun lihat di kaca spion motor, sosok itu masih ada di belakang. Karena Anggun ini masih penasaran, akhirnya ia lihat ke arah belakang. Ternyata wanita itu menghilang begitu saja. Dan ada salah satu warga juga yang bernama Pak Darul. Beliau juga pernah mengalami kejadian di luar nalar yang menyebabkan nyawanya Pak Darul ini hampir tidak tertolong. Jadi pada saat itu Pak Darul ini sedang bekerja di salah satu rumah warga yang rumahnya ini berdampingan dengan rumah kosong tersebut. Rumahnya yang sedang dibangun ini adalah rumahnya Pak Soleh.
Karena pada saat itu Pak Darul sedang tidak ada pekerjaan. Kebetulan juga selain dekat, Pak Soleh ini juga sedang membutuhkan para pekerja. Setelah beberapa hari kerja, tiba-tiba di suatu hari Pak Darul ini memiliki firasat yang tidak enak. Pada saat jam istirahat pukul 12 siang, Pak Darul ini seperti biasa pulang ke rumahnya dan makan siang. Setelah selesai mandi, sholat, dan makan, Pak Darul ini pamit ke istri dan anaknya yang ada di rumah untuk melanjutkan bekerja dan balik ke rumah Pak Soleh. Ketika Pak Darul baru saja berangkat, tiba-tiba anak perempuannya Pak Darul ini pun memiliki firasat yang tak enak hati dan bilang ke ibunya bahwa dia sempat tidak enak hati, kepikiran Pak Darul, dan ada apa dengan bapak. Sontak ibunya menjawab, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. 20 menit kemudian, setelah Pak Darul berangkat untuk kembali kerja, tiba-tiba salah seorang tetangga datang ke rumah dan menyampaikan berita bahwa Pak Darul mengalami kecelakaan yang cukup serius. Jadi, kejadian nyata yang menimpa Pak Darul ini adalah ketika Pak Darul sedang bekerja, Pak Darul naik ke atas dengan menggunakan tangga dari bambu. Posisi tangga itu berada di luar rumah. Yang sebelah tangga itu adalah sungai. Pak Darul naik dengan membawa adukan semen, dan tangan satunya lagi memegang tangga. Setelah akan sampai ke atas, tiba-tiba dari arah samping kanan ada yang menarik baju Pak Darul sekuat-kuatnya, dan Pak Darul ini tidak kuat untuk menahan, dan sampai akhirnya Pak Darul terjatuh ke bawah sungai dengan adukan dan tangganya juga secara bersamaan. Pak Darul ini jatuh dari ketinggian yang tingginya mencapai 8 meter. Dan di bawahnya itu tepat sekali terdapat batu besar. Dan Pak Darul jatuh terhempas tepat pada batu besar itu. Hingga akhirnya Pak Darul ini dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat. Dan rumah sakit tersebut tidak sanggup menangani Pak Darul. Kemudian Pak Darul dilarikan lagi ke rumah sakit lain yang lumayan jauh dari tempat Pak Darul. Disitulah Pak Darul dirawat. Kepala Pak Darul ini dijahit karena robek. Tulang dadanya patah, tulang leher patah, dan juga tulang punggung pun patah. Dan pasca kejadian itu, ketika Pak Darul sedang dirawat, pada malam harinya Pak Darul ini didatangi oleh banyak sosok makhluk halus yang berasal dari tempat Pak Darul bekerja.
Sosok-sosok itu, makhluk tersebut seperti menginginkan Pak Darul ikut dengan mereka. Sekitar 1 minggu sudah Pak Darul ini dirawat di rumah sakit tersebut. Dan akhirnya Pak Darul ini diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Di suatu ketika pun pernah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tepat pada tahun 2009, ketika malam hari, beberapa anak remaja di sana berpacaran di tempat itu. Mereka melakukan hal-hal yang tak senonoh tepat di pos tersebut. Bukan hanya berpacaran, melainkan pemuda-pemuda di sana pada mabuk minuman-minuman keras. Di antaranya, mereka bernama Tia, Mira, Siska, Cepi, Iqmal, dan juga Adi. Karena mereka merasa di tempat itu adalah tempat yang aman bagi mereka. Mereka berkumpul dan berpacaran di sana. Akan tetapi, penghuni di sana tak terima dengan apa yang mereka lakukan. Di suatu ketika, salah satu gadis di sana yang bernama Tia ini kesurupan oleh makhluk halus penghuni tempat itu. Hingga akhirnya merembet kemana-mana. Dan setiap harinya mereka itu kesurupan. Dan setiap harinya ada saja yang kesurupan. Setiap kali kesurupan, Tia dan Mira ini selalu marah-marah, nangis, dan teriak-teriak sekuatnya. Sedangkan Siska, ketika dia kesurupan, dia sampai memecahkan kaca jendelanya oleh tangannya sendiri. Kejadian ini membuat geger satu kampung. Banyak warga yang berkumpul dan menyaksikan kejadian tersebut. Para ustadz di kampung itu pun turut membantu meruqyah mereka yang kesurupan. Hingga para ustadz dari luar kota pun dipanggil. Ini disebabkan karena seringnya mereka kesurupan. Mereka sadar ketika setelah diruqyah, namun kembali kesurupan jika ustadz yang meruqyah ini pamit pulang. Kejadian itu selalu berulang seperti itu. Namun untungnya rumah Anggun agak jauh dari tempat kejadian itu. Sedangkan rumah Tia, Mira, dan Siska ini tidak jauh dari tempat mereka berpacaran atau pos tersebut. Mereka ini dirasuki oleh sosok kuntilanak berbaju merah, berambut panjang, dan sosok hantu nenek-nenek yang dimana sosok-sosok makhluk astral tersebut adalah penghuni dari rumah tua tersebut. Makhluk-makhluk itu marah karena
tempatnya yang sering dikotori oleh mereka. Hingga warga-warga di sana yang tak jauh rumahnya dari lokasi kejadian pun sering diteror makhluk halus setiap harinya. Beberapa pintu rumah warga diketuk-ketuk setiap kali dibuka, namun tidak ada siapa-siapa. Bahkan ada juga yang sampai bermimpi didatangi oleh sosok makhluk kuntilanak merah tersebut. Kuntilanak merah itu marah semarah-marahnya kepada warga sekitar. Dan akhirnya atas inisiatif dari salah seorang ustadz dilakukanlah penyempurnaan terhadap makhluk-makhluk astral tersebut. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi kesurupan hingga sekarang. Sahabat-sahabat Maizora TV dimanapun berada, sudah selayaknya kita selalu menjaga adab dan etika kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.